Halo teman-teman semua, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Maria Indra Saryani dari kelas C, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema kecerdasan majemuk. Yang perlu kita ketahui, apa kecerdasan majemuk? Pengertian kecerdasan majemuk menurut para ahli. Kecerdasan majemuk dalam bahasa Inggris multiple intelligence adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Gardner dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, Teori Multiple Intelligence tahun 1983 mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dalam menciptakan suatu produk yang bernilai pada suatu budaya. Sebelum Howard Gardner mencetuskan ide dan pengertian kecerdasan miliknya, kecerdasan si kecil cuma dinilai berdasar IQ dengan standar tertentu. Ia kemudian mengeluarkan konsep penilaian kecerdasan dengan 8 parameter. Dengan 8 parameter kecerdasan ala Gardner, maka akan hadir sejumlah kecerdasan anak di luar kecerdasan logika dan linguistik. Setelah Howard Gardner, ada Thomas Armstrong yang menjelaskan lebih lanjut tentang kecerdasan majemuk. Beliau menyebutkan bahwa tiap anak dilahirkan dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka jadi cerdas. Sifat natural yang dimaksud Thomas Armstrong adalah rasa ingin tahu, daya eksplorasi, vitalitas, spontanitas, dan fleksibilitas. Thomas Armstrong menunjukkan ada sejumlah indikator penilaian kecerdasan anak. Indikator Armstrong berdasarkan pada kemampuan autentik yang dimiliki si kecil. Indikator-indikator itu adalah yang pertama, observasi, yang kedua, dokumentasi hasil karya, yang ketiga, penilaian tugas, yang keempat, penilaian berdasar konteks tertentu, yang kelima, portofolio, dan yang keenam, penilaian 8 parameter kecerdasan Gardner. Kemudian, konsep kecerdasan majemuk. Pada dasarnya, kecerdasan majemuk dimiliki oleh setiap anak. Konsep-konsep kecerdasan majemuk itu adalah: yang pertama, satu jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kemampuan intelektual anak harus diperhatikan secara menyeluruh. Yang kedua, setiap anak punya karakteristik kecerdasannya sendiri. Karenanya, setiap anak harus memiliki perhatian dan pendampingannya sendiri-sendiri. Yang ketiga, setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya, termasuk juga kebebasan evaluasi hasil belajarnya. Yang keempat, setiap lingkungan anak memiliki fasilitas untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki tiap anak. Yang kelima, penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan terkekang pada tes tertulis dengan standar formal. Yang keenam, proses belajar anak tidak terbatas pada batas-batas tertentu. Kemudian, macam-macam kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Jenis kecerdasan majemuk ini membuat anak-anak memiliki keunggulan dari segi berbahasa yang meliputi kemampuan berbicara, membaca, menulis, serta memahami informasi berbentuk verbal maupun tulisan. Cara menstimulasi kecerdasan verbal linguistik yaitu menumbuhkan minat baca anak, mengajak anak menulis cerita, membacakan dongeng, dan membantu anak
memulai kebiasaan menulis gratitude jurnal atau buku harian. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Anak-anak yang memiliki kelebihan di bidang kecerdasan ini biasanya mempunyai kemampuan menghitung, mengenali pola warna, serta berpikir logis di atas rata-rata. Jenis kecerdasan ini membuat anak tertarik pada bidang sains dan matematika. Kita bisa mengajak anak-anak yang memiliki kecerdasan logis matematis untuk mengunjungi museum sains, memecahkan soal hitungan, dan melakukan percobaan sains sederhana. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Salah satu ciri anak yang memiliki kecerdasan spasial visual adalah kegemarannya terhadap bidang seni, desain, dan tekstur. Kecerdasan ini dapat diasah dengan berbagai cara sederhana, yaitu menggambar, bermain puzzle, serta bermain plastisien. Jika dikembangkan secara maksimal, kecerdasan ini dapat mendukung anak tumbuh menjadi pekerja kreatif di berbagai bidang, misalnya desainer, grafis, arsitek, dan animator. Yang keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan majemuk yang satu ini identik dengan kemampuan anak-anak untuk mengenali nada, menciptakan irama, dan membuat aransemen sederhana. Bakat anak di bidang musik akan tampak sejak dini, bahkan sebelum memasuki usia sekolah. Kita bisa mendukung kecerdasan musikal anak melalui aktivitas les musik, menonton konser, dan memfasilitasinya dengan alat musik favorit. Yang kelima, kecerdasan kinestetik jasmani. Kemampuan koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan yang baik merupakan bagian erat dari kecerdasan kinestetik jasmani. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan ini senantiasa terlihat unggul di bidang olahraga. Tak hanya bisa diarahkan menjadi atlet atau profesi sejenis, kecerdasan kinestetik jasmani juga membuat tubuh anak lebih bugar dan tak gampang sakit. Yang keenam, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis membuat anak-anak menyukai hal-hal yang berbau alam, flora, dan fauna. Anak yang dianugerahi kecerdasan naturalis biasanya senang beraktivitas di alam bebas. Kita dapat mendukung kecerdasan dan minat tersebut dengan cara mengizinkan anak memiliki binatang peliharaan serta memberikan rekomendasi kegiatan menarik bertema alam. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Salah satu jenis kecerdasan majemuk yang jarang disadari adalah kecerdasan intrapersonal. Kelebihan ini membuat anak bijak mengenali dirinya sendiri sehingga dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sejak dini. Anak-anak yang memiliki keistimewaan ini cocok menekuni beberapa profesi seperti filsuf, penulis, dan ilmuwan. Yang kedelapan, kecerdasan interpersonal. Selain kecerdasan intrapersonal, ada pula jenis kecerdasan majemuk lainnya berupa kecerdasan interpersonal. Jenis kecerdasan ini membuat anak peka mengenali karakter orang-orang di sekitarnya. Jika dikembangkan secara maksimal, anak-anak dengan kecerdasan interpersonal akan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan semua orang. Kecerdasan interpersonal nantinya membuat anak cocok bekerja di bidang yang berkaitan dengan banyak orang, misalnya motivator, psikolog, dan public relation. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Menurut Howard Gardner, kecerdasan ini membuat anak-anak sering tampak berbeda dengan anak seusianya. Kecerdasan ini membuat anak-anak kerap bertanya tentang eksistensi diri dan konsep kehidupan yang kompleks. Banyak orang menyamakan kecerdasan eksistensial dengan kecerdasan spiritual. Ciri-ciri dari kecerdasan majemuk yaitu: yang pertama, kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata atau kecerdasan verbal linguistik.
Yang kedua, kepekaan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika atau kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasial tertentu atau kecerdasan spasial visual. Yang keempat, menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh atau kecerdasan kinestetik jasmani. Yang kelima, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik atau kecerdasan musikal. Yang keenam, kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya atau kepekaan intrapersonal. Yang ketujuh, kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosialnya atau kepekaan interpersonal. Dan yang kedelapan, kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam atau kepekaan naturalis. Kemudian, cara mengembangkan kecerdasan majemuk. Agar kecerdasan anak bisa tetap bertahan dan semakin berkembang, maka peran orang tua, lingkungan sekitar, sekolah, dan berbagai pihak sangat diperlukan. Cara mengembangkan kecerdasan si kecil yang paling baik adalah menyesuaikan dengan kecerdasan yang menonjol dari si kecil. Setiap anak punya kecerdasannya sendiri-sendiri, sehingga perlakuan dan pendekatan yang dilakukan juga harus berdasar karakter si kecil. Sebagai contoh, misalnya, bila si kecil memiliki kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestetik jasmani, maka pendekatan yang bisa diberikan kepadanya adalah yang terkait dengan musik dan aktivitas fisik. Salah satu contohnya seperti mengikuti kursus tari secara intensif. Orang tua perlu menyadari bahwa cara mengembangkan kecerdasan bagi setiap anak tentu berbeda-beda, sehingga dibutuhkan pendekatan yang tetap dalam mengenali kecerdasan si kecil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.